Shalom sahabat Saikdi, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali dapat bersama-sama belajar tentang kebenaran Alkitab. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebuah topik di mana hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Jika kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus Kristus, dari kelahirannya, lalu kemudian Yesus mati di kayu salib, lalu kemudian Yesus bangkit, lalu dia naik ke sorga. Semua itu adalah peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi. Akan tetapi, di poin yang terakhir ini berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, hal ini belum pernah terjadi. Tapi kita mengimani bahwa seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia hanya 2 kali. Yang pertama, dia datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menjadi korban menggantikan kita manusia yang berdosa, untuk mengampuni setiap kita manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian yang kedua kali, Yesus datang untuk menghakimi dunia ini, menghakimi setiap orang, percaya ataupun tidak percaya. Mari saat ini kita mempelajari tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika kita melihat gambar ini, maka kita akan memiliki sebuah perasaan yang penuh dengan sukacita. Sebuah peristiwa yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara, mari kita bersama-sama mempelajari apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, jika kita mempelajari dari firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 57, lalu dalam Filipi pasal 3 ayat 19 sampai 20 dan juga dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 11 menyatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sesungguhnya suatu penggenapan karya penyelamatan kepada umatnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia sudah menyelamatkan dosa kita. Ketika dia bangkit dari maut, dia sudah mengalahkan maut. Dan ketika dia datang yang kedua kali, sesungguhnya ini adalah sebuah penggenapan rangkaian karya penyelamatan Tuhan kepada kita umatnya. Saudara yang terkasih, ketika Yesus datang kedua kali, itu artinya dia menaklukkan musuh yang terakhir, yaitu maut dan dosa. Manusia kembali mendapatkan persekutuan yang bersifat kekal dengan Allah untuk selama-lamanya. Iblis, musuh orang percaya, ditaklukkan dan diakhiri peranannya. Disinilah iblis kemudian akan dilemparkan ke neraka. Tubuh manusia memang telah menang atas maut, dan maut tidak berkuasa atas tubuh orang percaya. Orang percaya mendapat tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan, seperti tubuh Yesus Kristus ketika terangkat ke sorga. Betapa mulianya kemuliaan di waktu yang dinantikan ini. Itulah hari Tuhan. Saudara, ini tujuan yang pertama. Apa tujuan Yesus datang kedua kalinya? Yang pertama, menggenapi karya penyelamatan. Karya penyelamatan atas dunia, atas orang percaya, atas orang berdosa, sudah genap. Dan disinilah momen di mana iblis maut akan ditaklukkan, dilemparkan selama-lamanya di dalam neraka. Kedua, menjemput umatnya. Saudara yang terkasih, Alkitab menulis dalam Filipi 3 ayat 19 sampai 20. Dan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dan juga dalam Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan Yesus bukan hanya menjemput orang percaya yang hidup saat kedatangannya, tetapi juga termasuk orang percaya yang sudah meninggal. Saudara yang terkasih, inilah tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita semua dijemput oleh Tuhan Yesus masuk dalam sorganya yang kekal, dan kita akan hidup selama-lamanya bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan dan seluruh orang percaya. Sungguh sebuah momen yang sangat indah, yang pasti akan dinanti-nantikan setiap orang percaya, termasuk kita semua saat ini. Ini adalah contoh momen di mana kita semua orang percaya akan bersama-sama dijemput Tuhan ketika dia akan datang yang kedua kalinya. Nah, tujuan yang ketiga, menghakimi semua orang. Sebagaimana tertulis dalam kitab Matius, 1 Korintus, Roma, Mazmur, dan Maliaki. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus,
Ketika Yesus datang yang kedua kali, dia akan datang sebagai hakim. Dan Yesus akan datang sebagai hakim bagi semua orang, baik orang yang hidup maupun yang mati. Semua orang akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim yang agung. Tentu saja, penghakiman sangat berbeda dengan penghakiman yang kita ketahui. Sebab Tuhan Yesus adalah Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu yang kita pikirkan sekalipun dan motivasi hidup kita. Dia telah mengetahui apa yang telah kita perbuat. Dia mengetahui setiap kedalaman isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Saudara yang terkasih, inilah tujuan Yesus yang ketiga. Dia akan menghakimi semua orang. Pertanyaannya, apakah penghakiman bagi orang percaya dan orang tidak percaya itu sama? Mari kita melihat. Penghakiman bagi orang percaya tentu saja berbeda dengan orang yang tidak percaya. Karena apa? Ketika kita semua orang yang percaya akan masuk dalam tahta penghakiman, maka kemudian Tuhan Yesus berdiri sebagai pengacara. Dia membela kita. Dia akan mengatakan bahwa semua dosa kita sudah Dia ampuni. Semua dosa kita sudah Dia tanggung di kayu salib. Maka setiap kita orang percaya, semua perbuatan dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka kemudian, hal apakah yang kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Yaitu setiap perbuatan baik kita. Setiap perbuatan baik kita akan dihakimi oleh Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada setiap kita orang percaya. Akan tetapi, bagi orang yang tidak percaya, bentuk penghakiman seperti apa yang akan mereka dapatkan? Mereka ketika menghadap Allah dihakimi, maka tidak ada pengacara atau pembela mereka Tuhan Yesus, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka otomatis akan masuk ke dalam tempat penghukuman selama-lamanya. Saudara yang terkasih, ini adalah tujuan Yesus datang kedua kalinya, menghakimi orang yang percaya dan yang tidak percaya. Yang keempat, membangkitkan orang mati. Tujuan yang berikutnya, memerintah sebagai raja bersama orang-orang percaya. Saudara, dalam kitab Wahyu dan 2 Timotius dijelaskan bahwa ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan menetapkan kerajaannya di muka bumi. Dia akan memerintah sebagai raja, dan kita orang-orang percaya akan ikut bersama-sama dengan Yesus memerintah atas alam semesta ini. Sungguh sebuah keadaan yang sangat indah, saudara. Kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus memerintah alam semesta. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya di sorga. Saudara, ini adalah 5 tujuan dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab sudah menulis ada beberapa tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Allah tidak pernah memberitahu kapan Yesus datang kedua kali. Itu adalah sebuah rahasia, seperti seorang pencuri dalam perumpamaan di Alkitab. Tapi Alkitab menuliskan tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Apakah itu? Yang pertama, dalam Injil Matius 24 dan Roma pasal 11 dikatakan, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, kepada semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ini tanda yang pertama. Pemberitaan Injil harus sudah seluruh dunia kepada semua bangsa. Pertanyaannya, apakah Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia? Bisa jadi iya. Karena sekarang teknologi sudah menguasai dunia, maka setiap orang dapat mendengarkan Injil lewat teknologi. Artinya apa? Artinya Yesus datang kedua kali sudah semakin dekat. Yang kedua, keselamatan atau pertobatan Israel. Dalam kitab Zakaria dan Roma menuliskan, tanda yang mendahului kedatangan Yesus kedua kalinya adalah Israel akan bertobat. Saudara, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Israel di sini? Yang dimaksud dengan Israel di sini adalah bukan hanya bicara mengenai bangsa, suku bangsa, keturunan Yakub, tidak. Tapi yang dimaksud dengan Israel di sini adalah setiap orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Setiap orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, mereka akan mengalami pertobatan. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang ketiga, akan terjadi kesukaran besar. Dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akan terjadi kesukaran besar. Orang percaya akan mengalami lebih banyak aniaya. Pertanyaannya, apakah sekarang orang percaya sudah mengalami kesukaran besar? Iya, dari zaman ke zaman, orang percaya selalu mengalami kesukaran besar. Dan kita tidak tahu model kesukaran seperti apa yang dimaksud dalam Injil ini. Tapi saudara, hal ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus kedua kali sudah sangat dekat. Yang keempat, terjadi penyesatan dan kemurtatan tar. Sebagaimana ditulis dalam Matius 24 ayat yang ke-10 mengatakan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang Kristen akan banyak meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Sesungguhnya mereka bukan mengasihi Tuhan, tapi mereka lebih mengasihi daging mereka, hidup mereka sendiri. Maka suatu hari, orang-orang yang beragama Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, akan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka lebih memilih kesenangan mereka sendiri. Saudara, apakah sekarang sudah banyak orang yang murtad? Jawabannya sudah. Artinya apa? Tanda ini sudah semakin dekat Yesus datang kedua kalinya. Tanda yang kelima, munculnya antikristus atau Mesias palsu dan nabi palsu. Dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-24 dalam Matius 24 mengatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu ayat yang ke-24 menuliskan demikian, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, akan banyak orang yang mengaku dirinya adalah Mesias. Akan begitu banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa dia adalah wakil Kristus, tapi sesungguhnya sesat. Dia sudah menghilangkan teologi salib secara khusus. Banyak hamba-hamba Tuhan hanya akan menyenangkan telinga dan pikiran orang percaya, dan mereka menyangkal isi Alkitab yang isinya penderitaan. Sangkal diri, pikul salib itu akan ditinggalkan oleh banyak pendeta-pendeta. Dan apakah sekarang sudah seperti itu? Iya, sudah banyak pendeta-pendeta yang adalah menjadi seorang motivator, bukan lagi seorang yang mempertobatkan dan membawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, waspadalah. Yesus datang kedua kali sudah semakin dekat. Saudara yang terkasih, hal yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah sifat kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus pasti datang kedua kali. Pertanyaannya, bagaimanakah sifatnya? Bagaimana sifat kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita akan melihat. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Lukas menulis, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tuhan Yesus sendiri, sebelum kembali kepada Allah Bapa, berkata, Aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rasul Paulus juga menulis, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan kita yang hidup yang masih tinggal akan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, bagaimana sifat kedatangan Yesus yang kedua? Yang pertama adalah, dia akan datang secara personal, akan datang turun ke dunia. Yesus yang naik ke sorga dengan cara yang sama, akan turun, datang ke dunia, menghakimi setiap kita. Yang kedua, secara jasmani, mari kita melihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, dikatakan, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hal ini menegaskan bahwa saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, orang percaya dapat melihatnya secara fisik, sebagaimana ketika Yesus naik ke sorga. Murid-murid melihat Yesus secara fisik naik ke sorga. Berarti, ketika Yesus datang kedua kalinya, semua kita juga dapat melihat Yesus turun dari sorga untuk menghakimi setiap kita secara jasmani, secara fisikal, dengan tubuh kemuliaan. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, dapat dilihat atau visible. Fakta bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali dapat dilihat jelas terlihat dari perkataan malaikat.
Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita semua dapat melihat Tuhan Yesus. Dia datang dengan kemuliaan, semua mata dapat melihatnya. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, nah ini dia, tidak terduga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman mengatakan bahwa kedatangannya bersifat tidak terduga. Hal ini jelas di perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Perhatikan dalam kalimat, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Demikian juga tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Mempelai pria akan datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali tidak terduga, seperti halnya pencuri pada malam hari. Dan yang terakhir, sifat yang terakhir adalah Yesus datang kembali kedua kalinya, itu dengan keadaan yang penuh kemenangan dan kemuliaan. Saudara yang terkasih, sekali lagi, ketika Tuhan Yesus dalam khotbahnya mengatakan, Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Rasul Paulus juga menuliskan, ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan disertai oleh malaikat-malaikat dan penghulu malaikat. Paulus juga menegaskan bahwa kelak dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dia akan menghakimi, menjadi hakim bagi seluruh umat manusia. Karena itu, berbahagialah kita yang tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Dia adalah juru selamat dan Tuhan yang akan menghakimi dunia dengan segala kemenangan dan kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah 5 sifat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia pasti datang. Dia akan datang secara personal, secara pribadi, secara fisikal dapat dilihat, tapi tidak terduga kapan Dia datang. Dan ketika Dia datang kedua kalinya, itu penuh kemenangan dan penuh kemuliaan. Saudara yang terkasih, apakah kita semua sudah siap menyambut Yesus datang yang kedua kalinya? Pertanyaannya, siapkah kita menyambut ketika Dia datang kedua kalinya? Apakah Dia datang? Apakah kita akan disebut Tuhan sebagai hamba-Ku yang setia? Ataukah Tuhan akan berkata kepada kita, Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara yang terkasih, sebuah fakta yang pasti terjadi adalah Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kalinya. Pertanyaannya, di bagian manakah kita disebutnya? Apakah kita akan dibawa Tuhan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan sorga? Ataukah kita akan masuk dalam penghukuman kekal selama-lamanya? Mari saudara yang terkasih, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang mampu menyelamatkan kita, yang akan memberikan kita kemenangan kekal di dalam kerajaan surganya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.